Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pokok bahasan di bab 4, kehidupan manusia pada masa praaksara di Indonesia. Jadi pagi hari ini kita akan membahas kehidupan masa manusia pada masa praaksara di Indonesia. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai sekalian, kita bicarakan lebih lanjut mengenai kehidupan manusia pada masa praaksara di Indonesia. Sekalian, apa itu masa praaksara? Kita lihat lebih lanjut ya. Perhatikan ya. Pengertian masa praaksara. Masa praaksara adalah salah satu periode dalam kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan. Jadi masa praaksara salah satu periode dalam kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan. Nah sekalian, praaksara merupakan gabungan dari kata pra, artinya sebelum, dan aksara tulisan. Dengan demikian, praaksara artinya zaman belum mengenal tulisan atau zaman sebelum mengenal tulisan. Sekalian kita lanjut ya. Masa praaksara disebut juga masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan, itu nirleka. Nah sekalian, masa praaksara disebut juga masa prasejarah atau zaman sebelum sejarah. Kita lanjut sekalian ya. Kapan dimulai dan berakhirnya masa praaksara? Dimulainya zaman praaksara sejak adanya manusia sampai ditemukannya tulisan. Setiap bangsa tidak sama masa praaksaranya. Bangsa Mesir dan Mesopotamia mereka sudah mengenal tulisan sejak 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Jadi bangsa Mesir dan Mesopotamia mereka sudah mengenal tulisan sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Sangat lama. Sedangkan di Indonesia baru mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Indonesia agak belakangan ya. Duluan Mesir dan Mesopotamia, anak sekalian. Kita lanjut ya. Pembagian zaman praaksara menurut arkeologi, ahli kepurbakalaan atau ilmu ahli purbakala ya. Ahli atau ilmu kepurbakalaan itu arkeologi. Menurut arkeologi zaman praaksara dibagi dua, ada zaman batu, ada zaman logam. Zaman batu dibagi 4, ada Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Juga Megalitikum. Jadi Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Di zaman batu dibagi 4. Kemudian zaman logam dibagi 2, itu zaman perunggu dan besi. Itu menurut pembagian ilmu arkeologi atau ilmu kepurbakalaan, anak sekalian ya. Kita lanjut ya. Ini perkembangan kehidupan masa praaksara di Indonesia. Lihat zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman logam. Ya ini kamu perhatikan itu ciri-cirinya. Ya, Paleolitikum hidupnya masih berpindah-pindah, nomaden. Ya hidupnya bergantung kepada alam, purgatering, ngumpulin makanan dari alam. Hidupnya masih berkelompok. 4, belum mengenal kepercayaan. Zaman kedua Mesolitikum, ya sebagian mulai menetap, sudah bercocok tanam, artinya sudah mulai ada orang menanam, ya mengumpul makanan, ya mengenal kepercayaan totemisme bahwa binatang itu punya kekuatan. Neo, hidupnya udah menetap, bercocok tanamnya udah makin mantep, food producing, udah nyiptain makanan sendiri, hidup masih berkelompok, mengenal kepercayaan animisme, ya bahwa roh nenek moyang itu punya kekuatan.
atau memberikan kekuatan. Zaman logam ya sudah mulai bercocok tanam dengan sistem irigasi yang baik, ada pemimpin kelompok, mengenal kepercayaan dan animisme, mengenal sistem astronomi, pelayaran dan perdagangan. Kemudian ini pembagian perkembangan masa pra aksara Indonesia. Dari zaman batu tua, batu tengah, batu muda dan batu besar. Lanjut ya, kita lanjut ya. Nah, ini contoh hasil kebudayaan zaman logam dan zaman batu. Ya, zaman Paleolitikum ini contoh-contohnya. Lanjut, ini juga zaman Mesolitikum, contohnya tuh alat-alatnya. Neolitikum, ini alat-alatnya contohnya. Di zaman Megalitikum, ini contoh-contohnya ada macam-macam menhir, dolmen, aruga, ya. Zaman logam ini contoh-contohnya. Ya, ada kapak corong, candrasa, mako, nekara, ini bagian alat-alat zaman logam. Kemudian terakhir tugas ya. Ada 5 soal yang harus kamu jawab. Ya, ini tugasnya di materi kita pagi hari ini. Kalian sampai sini saja jumpa kita pagi ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan bisa jumpa kembali nanti di PTM. Dan sampai sini saja PJ pagi hari ini. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.